Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Dedi Ramadan. Dan seperti biasa tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menilai hasil pertemuan parlemen dalam World Water Forum ke-10 merupakan komitmen untuk memperkuat diplomasi terkait persoalan air. Resolusi ini juga akan disampaikan pada sidang IPU yang akan datang karena dinilai penting dan juga krusial. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menilai hasil pertemuan parlemen dalam World Water Forum ke-10 merupakan komitmen untuk memperkuat diplomasi terkait persoalan air. Resolusi ini juga akan disampaikan pada sidang IPU yang akan datang karena dinilai penting dan krusial. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menjelaskan, pasca pertemuan parlemen ini digelar, semakin jelas bahwa isu air merupakan persoalan politik yang membutuhkan keberpihakan dari pemimpin dalam membuat aturan untuk aksesibilitas dan keterjangkauan sumber daya air. Fadli menambahkan, selain di sidang IPU, nantinya DPR RI juga akan menyampaikan hasil dari pertemuan ini pada level eksekutif komite di Tanzania Juni 2024 mendatang. Dari pertemuan parlemen di dalam World Water Forum yang ke-10 ini, semakin jelas bahwa persoalan air itu adalah persoalan politik. Ya, persoalan air itu adalah persoalan keberpihakan, persoalan yang membutuhkan kepemimpinan ya di dalam menentukan aturan-aturan, anggaran, dan juga hal-hal yang lain. Nah, kita sebagai parlemen akan membawa persoalan ini ke komisi-komisi terkait persoalan air ini, dan mungkin akan bisa dilakukan usulan untuk revisi undang-undang dengan penambahan sejumlah detail yang diperlukan agar persoalan air ini bisa kita mitigasi. Pertemuan parlemen dalam World Water Forum ke-10 dihadiri oleh 231 partisipan yang berasal dari 49 negara, termasuk beberapa ketua parlemen serta 7 organisasi internasional dan regional seperti AIPA, IPU, dan PBB. Dari Provinsi Bali, Mahir dan Sigit TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi 1 DPR RI akan meratifikasi rancangan Undang-Undang Perjanjian Kerjasama Pertahanan antara Indonesia dengan 4 negara yang diharapkan bermanfaat bagi hubungan bilateral antara negara di berbagai bidang. Komisi 1 DPR RI akan meratifikasi rancangan Undang-Undang Perjanjian Kerjasama Pertahanan antara Indonesia dengan 4 negara yang diharapkan bermanfaat bagi hubungan bilateral antar negara di berbagai bidang. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Almasyari mengungkap, kementerian terkait sudah menyampaikan masukan secara tertulis dan menyetujui draft serta daftar inventaris masalah segera dibahas menjadi undang-undang. Kamboja 4 dengan Uni Emirat Arab. Dan pada dasarnya masukan secara tertulis sudah disampaikan semuanya. Tadi disampaikan secara garis besar, mereka semua setuju, bahkan dari Kumham menyatakan bahwa ini sudah selesai harmonisasi sehingga draft beserta daftar inventarisasi masalahnya sudah siap untuk dirapatkan, dibahas untuk menjadi undang-undang. Anggota Komisi 1 DPR RI Hasanuddin menekankan kerjasama pertahanan dengan keempat negara tersebut bukan merupakan fakta pertahanan, sehingga hanya sebatas pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara SDM militer serta pengembangan industri pertahanan. Kepada kerjasama, satu pertukaran intelijen, yang kedua adalah industri pertahanan. Begitu. Jadi saya ulangi lagi, ini perjanjian kerjasama pertahanan, bukan fakta pertahanan. Saya kira selanjutnya kami akan segera bahas ya bersama pemerintah dan kemudian diketok untuk diratifikasi, dan setelah itu silakan pemerintah bekerja sama dengan negara-negara terkait untuk memajukan dan bekerja sama di bidang pembangunan alutsista pertahanan. Ferdian dan Temi TVR Parlemen melaporkan. Di tengah persoalan kenaikan uang kuliah tunggal yang menuai polemik, Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi 10 DPR RI menyerap masukan dari beberapa lembaga keagamaan yang mengelola pendidikan swasta. Di tengah persoalan kenaikan uang kuliah tunggal yang menuai polemik, Panja Biaya Pendidikan Komisi 10 DPR RI menyerap masukan dari beberapa lembaga keagamaan yang mengelola pendidikan swasta. Audiensi ini dihadiri oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia,
Konferensi Wali Gereja Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menilai mandatory spending pendidikan yang telah diamanatkan dalam undang-undang belum menjawab permasalahan aksesibilitas pendidikan di Indonesia. Purnamasidi menegaskan, kebijakan terkait pendidikan tidak boleh otonom, melainkan harus terpusat sehingga perlu ada standarisasi biaya pendidikan. Saya melihat kalau urusan pendidikan ini masih dikelola secara otonomisasi, maka kita tidak akan pernah bisa mencapai standarisasi pendidikan yang maksimal dan sama secara nasional. Kenapa? Karena memang kemampuan fiskal setiap daerah itu berbeda. Nah, ketika kemudian ada kesenjangan fiskal antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, tentu pencapaian pendidikannya juga akan beragam, tidak sama. Padahal kita kan berharap pendidikan kita ini punya standarisasi nasional yang sama, pencapaiannya sama, sehingga kemudian indeks SDM-nya pun bisa kita raih secara maksimal. Purnamasidi juga berharap pemerintah mengapresiasi kemandirian dari lembaga pendidikan swasta dan mampu menciptakan kesetaraan pembiayaan pendidikan. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pada musim haji 2024, sebanyak 241.000 jamaah haji Indonesia akan diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui 14 embarkasi haji. Kuota jamaah haji tahun ini merupakan kuota terbanyak sepanjang penyelenggaraan ibadah haji. Lalu bagaimana kesiapan embarkasi haji dalam penuhi kebutuhan jemaah haji? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Wesak mengajarkan kita tentang cinta, kebijaksanaan, dan terbebasnya derita. Dengan semangat Wesak, marilah kita menjaga kehidupan, merawat dunia dengan sebaik yang bisa kita lakukan. Marilah kita bersama-sama membangun dunia yang lebih baik dengan menghormati perbedaan, menumbuhkan rasa saling menghargai, dan menjaga keharmonisan antar sesama. Selamat Hari Raya Waisak, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, jemaah haji Indonesia gelombang pertama sudah mulai berangkat ke Tanah Suci pada 12 Mei 2024. Sementara pada gelombang kedua akan berlangsung pada tanggal 24 Mei hingga 10 Juni 2024. Dan berdasarkan hasil peninjauan DPR RI, fasilitas di embarkasi haji Makassar seperti ruang pertemuan, kamar tidur, toilet, dan konsumsi sudah memiliki fasilitas yang lengkap dan sesuai dengan standar yang disepakati Komisi 8 DPR RI bersama Kementerian Agama. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Pada musim haji 2024, sebanyak 241.000 jamaah haji Indonesia akan diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui 14 embarkasi haji. Adapun jemaah haji Indonesia gelombang pertama sudah mulai berangkat ke Tanah Suci pada 12 Mei 2024.
Sementara pada gelombang kedua akan berlangsung pada tanggal 24 Mei hingga 10 Juni 2024. Sebagai fungsi pengawasan, DPR RI melakukan peninjauan terkait kelengkapan fasilitas embarkasi untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji, serta melepas keberangkatan para jemaah haji melalui beberapa embarkasi, yakni Makassar, Medan, Bekasi, dan Surabaya. Berdasarkan hasil peninjauan DPR RI, fasilitas di embarkasi Haji Makassar seperti ruang pertemuan, kamar tidur, dan konsumsi sudah memiliki fasilitas yang lengkap dan sesuai dengan standar yang disepakati Komisi 8 DPR RI bersama Kementerian Agama. Alhamdulillah dari pemantauan kami, hampir semua persiapan berjalan dengan lancar, mulai dari fasilitas pertemuan, kemudian tempat tidur, MKCK-nya, termasuk cateringnya kami lihat, alhamdulillah semua berjalan dengan baik sesuai dengan standarnya. Secara umum, fasilitas embarkasi di beberapa titik di Indonesia telah dibenahi. Salah satunya embarkasi Medan yang memiliki fasilitas ramah lansia. Penginapan khusus lansia telah diakomodir oleh embarkasi Medan dengan mengutamakan lansia berada di kamar lantai bawah untuk memudahkan aktivitas. DPR RI juga menyampaikan secara langsung kepada pemerintah Kota Medan terkait kebutuhan mobil golf untuk membantu mobilitas lansia. Pada dasarnya pelaksanaan tahun ini saya kira berjalan baik, belum ada hambatan, penyambutan dan pemberangkatan cukup baiklah. Tadi tentu perlu ditingkatkan. Tadi ada kebutuhan mobil golf untuk lansia. Kita nggak punya anggaran, saya bisikin Pak Wali Kota, ternyata oke. Saya dengar akan difasilitasi paling tidak dua mobil golf tadi. Saya kira itu peningkatan ya, di tahun lalu tidak ada, tahun ini ada. Komisi 8 DPR RI akan terus mengawasi penyelenggaraan Haji 2024, baik pada tahap keberangkatan di embarkasi hingga pelaksanaannya di Tanah Suci. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 terus menunjukkan arah perbaikan berkat evaluasi dari pelaksanaan haji tahun sebelumnya. Adanya beberapa inovasi baru guna mendukung kelancaran keberjalanan ibadah haji para jemaah haji Indonesia di tahun mendatang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Wesak mengajarkan kita tentang cinta, kebijaksanaan, dan terbebasnya derita. Dengan semangat Wesak, marilah kita menjaga kehidupan, merawat dunia dengan sebaik yang bisa kita lakukan. Marilah kita bersama-sama membangun dunia yang lebih baik dengan menghormati perbedaan, menumbuhkan rasa saling menghargai, dan menjaga keharmonisan antar sesama. Selamat Hari Raya Wesak, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Sejumlah inovasi bagi jemaah seperti adanya layanan fast track, smart card, hingga kebijakan haji istitoah kesehatan. Lantas apa saja dorongan Komisi 8 DPR RI terhadap inovasi pelayanan haji tersebut? Berikut laporan rekan kami, Umam Hidayat.
Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, dapat Anda ketahui bahwa jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan sejak 12 Mei 2024 kemarin, dan pada tahun ini jemaah haji merupakan jemaah haji terbanyak sepanjang sejarah, yakni sebanyak 241.000 jemaah haji. Dan pemirsa, berkaca pada tahun sebelumnya, DPR RI dan juga Kemenak telah melakukan perubahan untuk perbaikan pelayanan bagi para jemaah haji. Dan pemirsa, seperti apa perbaikan tersebut? Saat ini kami telah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Aceh Hasan Sazili dari fraksi Partai Golkar. Baik Pak, bagaimana seperti apa perbaikan bagi pelayanan para jemaah haji pada tahun ini dibanding tahun sebelumnya, Pak? Ya, pertama dari proses persiapan tentu pada tahun ini diterapkan screening kesehatan terlebih dahulu bagi calon jemaah haji sebelum mereka melakukan pelunasan. Nah, screening kesehatan ini adalah sebagai kebijakan untuk menerapkan konsep istitoah kesehatan ya. Dan dengan demikian maka kita harapkan tentu calon jemaah haji yang berangkat tahun ini itu jauh lebih sehat dari segi kesehatan, sehingga selama di Tanah Suci pun juga dapat diantisipasi berbagai kemungkinan jenis penyakit apa yang nanti bisa didampingi oleh tenaga-tenaga kesehatan. Yang kedua, kita juga tahun ini menerapkan fast track ya, jalur cepat, di mana proses pemeriksaan imigrasi tidak di Arab Saudi tetapi di Indonesia. Dan ini tidak hanya di Jakarta tetapi juga di embarkasi Solo dan Surabaya, sehingga biasanya memang proses pemeriksaan imigrasi itu memakan waktu yang cukup lama selama di Arab Saudi ya. Tetapi dengan adanya fast track atau jalur cepat ini memungkinkan bagi calon jemaah haji bisa langsung setelah turun dari pesawat langsung ke bisnya masing-masing, sehingga bisa langsung diantar ke hotel di mana para calon jemaah haji itu tinggal. Yang ketiga, kami pun juga mendorong bahwa layanan untuk dapat mengantisipasi banyak jamaah yang tersesat, juga diterapkan kebijakan kartu pintar atau smart card ya, yang dipakai oleh seluruh jamaah, sehingga dimungkinkan bagi calon jemaah bisa terdeteksi kemanapun mereka nanti akan mengikuti atau berproses di dalam proses penyelenggaraan ibadah haji gitu. Sehingga dengan demikian kita bisa memitigasi kemungkinan calon jemaah haji yang dalam beberapa pengalaman tahun-tahun sebelumnya kerap kali tersesat di beberapa tempat di titik-titik Arab Saudi. Dari hal-hal yang kami ingatkan kepada pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Agama, tentu alhamdulillah kemarin telah diberangkatkan ya calon jemaah haji beberapa kloter yang awal, dan dari hasil pengamatan sementara yang kami lakukan biasanya ya pada awal-awal keberangkatan sudah dapat dipastikan itu ada beberapa jemaah yang misalnya tidak bisa berangkat karena alasan kesehatan, misalnya karena belum apa-apa terdeteksi di asrama haji memiliki penyakit yang memang tidak bisa diterbangkan ke Arab Saudi. Untuk tahun ini ya, dalam 2 hari terakhir ini kita menemukan belum ada kasus seperti itu. Itu artinya apa? Artinya bahwa efektivitas dari screening kesehatan ini sudah berjalan dengan baik. Tidak seperti tahun yang lalu misalnya pada keberangkatan awal saja udah ada 3 jamaah yang tidak bisa diberangkatkan karena alasan kesehatan. Kalau sekarang alhamdulillah semua jamaah bisa diberangkatkan. Atau misalnya kita menemukan kasus pada tahun-tahun sebelumnya, misalnya ya ada calon jemaah haji yang baru naik pesawat saja sudah ingin pulang, ingat ayamnya, ingat piaraannya gitu ya. Jadi memang ya itu salah satu dari gejala penyakit demensia. Nah sekarang relatif itu tidak ada. Jadi itu menunjukkan bahwa memang kesiapan calon jemaah haji bisa terdeteksi juga dari istitoah kesehatan itu gitu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya.
Baik, Pemirsa TVR Parlemen, itu tadi wawancara kami dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Bapak Aceh Hasan Sazili dari fraksi Partai Golkar, di mana tadi beliau telah mengatakan beberapa persiapan yang telah dipersiapkan untuk para jemaah haji Indonesia, yakni yang pertama tadi telah ada screening kesehatan. Jadi semua jemaah haji sebelum berangkat ke Saudi Arabia harus melakukan screening kesehatan agar diketahui bagaimana kondisi kesehatan dari para jemaah haji. Dan juga yang kedua, terdapat fast track di mana pengecekan imigrasi dilakukan di Indonesia agar nantinya di Arab Saudi pengecekan imigrasi bagi para jemaah haji Indonesia tidak terlampau lama. Dan juga tadi ada smart card di mana kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah agar nantinya para jemaah haji di Saudi Arabia tidak tersesat dan dapat menemukan lokasi-lokasi bagi para jemaah haji tersebut. Dan itu saja yang dapat kami laporkan. Saya Umam Hidayat mengucapkan terima kasih dan kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Air sangat penting bagi bumi dan umat manusia. Fungsi kesehatan, lingkungan, dan sosial ekonomi dari air sudah banyak diketahui. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup air. Dan lautan meliputi sekitar 96,5% dari seluruh air di bumi. Dengan fungsi penting dan keberadaannya yang melimpah, air menjadi bahan diskusi politik. Oleh karena itu, the parliamentary meeting on the occasion of the 10th World Water Forum pada tanggal 19 hingga 21 Mei 2024 di Bali akan dilaksanakan dalam rangka the 10th World Water Forum yang merupakan kerjasama antar Interparliamentary Union, the World Water Council, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Tema umum yang diusung dalam sidang ini adalah memobilisasi aksi parlemen terkait air untuk kemakmuran bersama. Pertemuan sidang ini dirancang untuk mengusulkan komitmen kepada para pengambil keputusan politik yang akan meningkatkan ketahanan air dan akses terhadap air bersih, serta sanitasi bagi mereka yang membutuhkan. Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Dadi dan halo apa kabar pemirsa, kita akan membahas mengenai headline media online yang terbit pada hari ini, di mana ini kita akan membuka berita awal, ada pembahasan di beberapa media, ini ada pembahasan mengenai tutup forum parlemen WWF. Puan ingatkan harapan generasi muda soal akses air bersih. Ini jika kita melihat dari beberapa media, ini Ketua DPR RI Dr. Hanifikaul Sapuan Maharani pun menutup jalannya sidang pertemuan parlemen pada Forum Air Dunia yang ke-10. Dan di sini DPR pun bersama dengan Interparliament Union atau IPU menjadi tuan rumah dalam forum parlemen WWF tersebut. Dan juga politisi maksud kami di PDI Perjuangan tersebut pun menekankan bahwa pentingnya terobosan untuk ketahanan air demi kemakmuran masyarakat dunia. Pada sesi pembukaan, wakil generasi muda berbicara di forum parlemen
WWF tersebut, mereka menyatakan bahwa generasi muda tidak membutuhkan lebih banyak janji, tapi mereka membutuhkan tindakan konkret dalam pengadaan air bersih. Dan dalam pembahasannya di sini, menurut Puan, apa yang disampaikan perwakilan generasi muda itu merupakan tantangan kepada parlemen untuk menjawab kebutuhan mereka dan juga menjawab kepentingan rakyat di seluruh dunia. Dan kita akan beralih ke berita selanjutnya pemirsa yang hadir di media online yang sedang marak diperbincangkan oleh masyarakat, di mana DPR RI desak tinjau ulang Permendikbud jangan timbulkan misinterpretasi alasan naiknya UKT tersebut. Dan anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Parera meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi untuk meninjau ulang peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di mana itu ada di nomor 2 tahun 2024 tentang standar biaya operasional pendidikan tinggi. Nah pemirsa, hal ini karena menurutnya atau di dalam peraturannya tersebut rentan untuk interpretasikan oleh sejumlah perguruan tinggi negeri, terutama mengenai biaya uang kuliah tunggal atau UKT. Menurutnya terdapat sejumlah pasal pada Permendikbudristek ini bahwa ini membahas untuk diinterpretasikan secara semena-mena. Salah satunya yaitu pasal 11 mengenai UKT yang ditetapkan setelah calon mahasiswa baru diterima di perguruan tinggi. Ini kita berharap bahwa pemerintah bisa segera mengeluarkan aturan yang memang ini berimbang untuk seluruh masyarakat ataupun juga mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikannya. Dan pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini, di mana tutup forum parlemen WWF. Di sini Puan ingatkan harapan generasi muda soal akses air bersih, serta DPR desak tinjauan ulang Permendikbud jangan timbulkan menginterpretasikan alasan naiknya UKT. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Dadi. Baik, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Serta segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dedi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.